Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, bagaimana kabarnya hari ini? Pada pembelajaran matematika kelas 7 hari ini kita akan mempelajari himpunan bagian dan himpunan kuasa. Tapi sebelumnya saya akan mereview materi yang kemarin saya berikan, masih ingat? Yaitu tentang diagram Venn. Pada pertemuan sebelumnya, kalian saya minta untuk menulis materi diagram Venn. Tapi sebenarnya tidak hanya menulis aja ya, tapi sekaligus juga kalian pahami materi yang kemarin saya berikan. Oke, saya jelaskan lagi. Jadi diagram Venn itu sebenarnya apa sih? Diagram Venn itu adalah salah satu cara menyatakan suatu himpunan tapi dalam bentuk gambar. Masih ingat kemarin ada berapa cara dalam menyatakan suatu himpunan? Ada 3 cara. Yang ini ya materinya kemarin. Yang waktu itu ada 3 cara. Nah, kalau ini kan dengan kata-kata ya semuanya ya. Nah, bedanya kalau diagram Venn sekarang itu menyatakan suatu himpunan dengan gambar atau diagram. Makanya disebut diagram Venn. Apa artinya Venn? Kalau kalian punya buku paket ya, yang kalian beli di koperasi, itu ada ceritanya asal usulnya. Jadi intinya disebut diagram Venn itu karena yang menemukan namanya adalah Venn. Kalau nggak salah namanya John Venn dari Inggris. Makanya karena dia yang menemukan namanya Venn, maka disebutlah diagram Venn. Jadi sekali lagi, diagram Venn itu adalah suatu cara yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan, yaitu dalam bentuk diagram. Oke, contoh yang pertama ini, buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Ini ada himpunan semesta. Masih ingat semesta itu apa? Yaitu himpunan yang memuat himpunan lainnya. Jadi ada himpunan semesta, himpunan P, dan himpunan Q. Jadi himpunan P dan himpunan Q ini juga dia anggota dari himpunan semesta ini yang memuat. Ini himpunan P 1357 ada di sini ya, 1357. Himpunan Q 678 juga ada di sini, himpunan semesta. Oke, cara menggambarnya yang pertama kita membutuhkan gambar persegi panjang. Kita buat dulu gambar kotak. Setelah itu kita amati himpunan P dan himpunan Q. Ada nggak anggota yang sama di sini P dan Q? Kalau ada ya ini ya, angka 7. Kalau ada berarti nanti gambarnya itu bersinggungan atau apa ya, menutupi, karena ada yang sama lah. Yang bersinggungan ini nanti itu diisi oleh anggota himpunan yang sama. Jadi anggota yang sama nanti ada di gambar yang bersinggungan. Jadi seperti ini ya, tadi kita pertama menggambar persegi panjang dulu. Setelah itu ini yang himpunan P sama himpunan Q ini dia diwakili dengan gambar bulat. Jadi ini milik daerah himpunan P, dibulati. Yang sebelah sini daerah himpunan Q, dibulati juga. Nah, sekarang kita masukkan anggotanya. Himpunan P itu 1357. Ini 1357. Untuk menulis anggotanya dikasih tanda titik, namanya noktah atau titik ya. Jadi 1 ini kasih titik, tandanya 1357. Kemudian yang anggota himpunan Q 678 ya. Ini anggota himpunan Q, ini anggota himpunan P ya. Masing-masing ada di bulatan P, ini ada di bulatan Q lah. Karena ada anggota yang sama 7. Nah, ini bersinggungan ini. 7 ini ada di bulatan Q dan ada di bulatan P. Artinya 7 ini menjadi anggota himpunan P dan menjadi anggota himpunan Q. Paham ya? Nah, himpunan semesta sisanya yang tidak menjadi anggota P dan Q, yaitu ada 2 dan ada 4, ditaruh di luar bulatannya. Di sini 2 dan 4 ini artinya dia himpunan semesta yang tidak menjadi anggota himpunan P dan Q. Itu ya, itu cara menggambarnya. Oke, kalau ini kita langsung baca dari gambar ya. Jadi himpunan semestanya ada di himpunan K dan himpunan A, sisanya ada di luar.
Kemudian himpunan K ini bulatannya ada di dalam himpunan A. Jadi anggota himpunan K itu dia sama dengan anggota himpunan A. Jadi yang ini himpunan K itu anggotanya 2 dan 4. Anggota himpunan A berarti 2, 4, 6, dan 8. Selebihnya ini anggota semesta. Tuh. Jadi setiap himpunan itu dikasih tanda bulat ya. Selanjutnya, nah kalau ini karena ini pisah artinya tidak ada anggota yang sama. Jadi himpunan E itu anggotanya 1, 3, dan 5. Kalau himpunan F itu anggotanya 6 dan 8. Nah sisanya ini dia anggota semesta yang tidak menjadi anggota E dan F. Jadi sekali lagi kalau tidak ada anggota yang sama itu gambarnya tidak bersinggungan ya, tidak ada yang menempel, tidak ada yang menutupi, jadi berpisah. Nah kalau ini ada bulatan di dalam bulatan yang lainnya, berarti tandanya itu himpunan ini dia termasuk di himpunan yang lainnya. Nah kalau ini sampingnya bersenggolan kayak gini ya, bersinggungan, ini artinya ada sebagian anggota yang sama. Itu dalam menggambar diagram Venn. Oke, sekarang kita ke materi baru yaitu himpunan bagian. Himpunan bagian itu apa? Kita ke contoh ya. Misalkan ada himpunan M dan himpunan N. Himpunan M itu anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan N anggotanya 2 dan 4. Tentukan hubungan himpunan N terhadap M. Kita amati sekarang. 2 anggota N ini ya, 2 dan 4 ini dia juga menjadi anggota M, ya kan? 2 dan 4 ada, sama berarti. Nah, dia ditulis seperti ini, anggota himpunan ini tadi 2 dan 4 ini dia bagian, himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini tandanya himpunan bagian. Kenapa? Karena anggotanya ini dia bagian dari himpunan ini, jadi dia namanya himpunan bagian. Bacanya ini himpunan bagian, maka ditulis ini tadi himpunan N, ini himpunan M, maka ditulis seperti ini, N himpunan bagian dari M, dibaca N himpunan bagian dari M, atau dibalik boleh, dibalik M nya di depan, maka kalau dibalik tandanya juga dibalik hadapnya, M ini bacanya himpunan M memuat N ya, dibaca himpunan M memuat N. Jadi himpunan bagian itu apa? Misalkan secara umum himpunan A merupakan himpunan bagian dari B bila setiap anggota A menjadi anggota B ya. Ditulis dengan notasi himpunan A bagian dari B. Dapat juga dikatakan bahwa himpunan B memuat A, ditulis notasi B memuat A. Jadi intinya himpunan bagian itu adalah suatu himpunan yang dia itu bagian dari suatu himpunan lainnya. Kayak yang tadi, himpunan ini dia juga masuk di himpunan ini lainnya ya. Itu namanya himpunan bagian. Sekarang himpunan kuasa. Ini ada contoh, tentukan himpunan kuasa dari himpunan H. H itu himpunan anggotanya ada A dan B. Nah, maka untuk menentukan himpunan kuasa, langkah yang pertama kita harus menulis himpunan bagian dari H itu ya. Himpunan bagiannya ini apa? Ada yang pertama himpunan kosong. Himpunan kosong itu menjadi himpunan bagian ya. Selalu ada ini himpunan kosong. Kemudian anggotanya ada himpunan A ini. Kemudian himpunan B. Setelah itu himpunan itu sendiri yaitu himpunan A, B. Jadi himpunan bagian dari ini kalau saya sebutkan itu ada 4. Ada himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan AB, di mana himpunan ini merupakan himpunan bagian dari H. Jadi ditulis ini notasinya P ya. Notasi himpunan kuasa itu P. Himpunan kuasa dari H itu ditulis ini. Himpunan bagian ditulis kemudian dikasih tanda kurung kurawal. Ini cara menuliskan himpunan kuasa. Jadi menyebutkan himpunan bagiannya kemudian dikurung kurawal, jadilah himpunan kuasa. Jadi himpunan kuasa itu apa? Himpunan yang memuat semua himpunan bagian dari H. Himpunan kuasa dari himpunan H ditulis dengan notasi P, kemudian himpunan itu sendiri apa namanya? Itu himpunan kuasa.
Oke, ini saya lanjutkan di video selanjutnya ya, nggak cukup soalnya.